Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi kita selanjutnya, yakni drama. Sebelumnya kita perlu memahami apa itu pengertian dari drama. Drama merupakan suatu jenis dari karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan juga dialog yang dipentaskan. Nah, karena drama ini menggambarkan realita kehidupan melalui peran dan dialog, maka keberadaan pemain dalam drama itu menjadi salah satu hal yang cukup penting. Pemain diharapkan memiliki kemampuan akting dan juga kemampuan bermain peran yang baik agar apa yang diceritakan dalam drama, kemudian watak dari karakter yang akan diperankan itu bisa dijalankan atau dimainkan dengan baik dan bisa sampai kepada penonton. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengenali dulu siapa-siapa saja dramawan yang ada di Indonesia. Di sini sudah ada beberapa dramawan di Indonesia yang namanya sudah sangat luar biasa, dan kali ini kita akan sedikit mengenal 4 orang ini. Yang pertama adalah W.S. Rendra. Rendra merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang aktif di dunia drama. Beliau lahir di Solo tanggal 7 November 1935 dan meninggal pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Selain bermain dan menulis naskah drama, Rendra juga aktif menulis puisi dan juga cerita pendek. Pada tahun 1967, Rendra mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teater itu, Rendra melahirkan banyak seniman. Karyanya yang terkenal adalah Orang-orang di Tikungan Jalan, Selamatan Anak Cucu Sulaiman, dan kumpulan sajak balada Orang-orang Tercinta, serta masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua ada Arifin C. Noor. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 10 Maret 1941 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1995 pada usia 54 tahun. Beliau adalah sutradara teater dan film asal Indonesia yang beberapa kali memenangkan Piala Citra untuk penghargaan film terbaik dan juga penulis skenario terbaik. Puisi-puisi yang kehilangan puisi-puisi pada tahun 1967, Lampu Neon pada tahun 1963, naskah drama Kapai-Kapai pada tahun 1970 merupakan beberapa dari banyak karya beliau. Beliau juga merupakan sutradara dari film pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1984, yang mana film itu menceritakan tentang kejadian sejarah kita Indonesia, yakni pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya ada Putu Wijaya yang lahir di Bali pada tanggal 11 April 1944. Beliau merupakan sastrawan yang dikenal serba bisa. Beliau juga merupakan seorang pelukis, penulis drama, penulis cerpen, esai, penulis novel, penulis skenario film, dan juga penulis naskah sinetron. Beliau meraih banyak penghargaan nasional dan internasional. Karyanya yang terkenal adalah naskah Anu pada tahun 1974, dan selain menjadi seniman, beliau juga sempat menjadi dosen teater di Institut Kesenian Jakarta dan menjadi jurnalis di Tempo. Yang keempat adalah Adjim Aryadi. Adjim Aryadi lahir pada tanggal 7 Juli 1940 dan meninggal di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 2016 di usia 75 tahun. Beliau merupakan sastrawan dan budayawan Indonesia yang bergelar Datuk Mangku Adat Kesultanan Banjar. Abah Adjim, sapaan akrab beliau, dikenal sebagai Bapak Teater Modern Kalimantan Selatan. Beliau juga kerap menulis naskah drama tentang sejarah yang ada di Kalimantan Selatan seperti Demang Lehman pada tahun 1964, Perang Banjar Hampir Berakhir tahun 1980, dan beliau juga menulis banyak puisi. Setelah kita sedikit mengenal dramawan yang ada di Indonesia, kita lanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang unsur-unsur drama. Sama seperti karya sastra lainnya,
Drama dibangun dari dua unsur, yakni unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang dibentuk dari dalam tulisan, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk dari luar. Ada beberapa contoh dari unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema atau ide pokok dan gagasan utama dari keseluruhan cerita drama. Yang kedua ada alur, yakni jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama mulai dari babak pertama hingga babak terakhir. Kita tahu alur ada 3 macam, yakni alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Kemudian selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu merupakan pemeran yang ada di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh yang diceritakan. Kemudian ada latar, yakni keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana yang terjadi di dalam drama. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan yang dapat diambil dari drama tersebut. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari drama atau unsur yang membentuk drama dari luar. Yang pertama adalah biografi penulis. Biografi penulis atau kisah hidup dari si penulis akan sangat mempengaruhi cara berpikir dan cara pandangnya. Oleh karena itu, biografi penulis akan sangat mempengaruhi naskah yang ia tulis. Misalnya, penulis adalah orang yang berada pada kalangan menengah ke bawah, maka penulis akan mudah untuk membuat naskah yang bertemakan tentang kemiskinan. Misalnya lagi, penulis yang mungkin terlibat dalam kejadian tahun 1998, maka penulis tersebut akan mudah membuat cerita drama, membuat naskah drama yang bertemakan kejadian tahun 1998 dan seterusnya. Kemudian kondisi sospol ekbud atau sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi juga akan mempengaruhi naskah drama yang ditulis oleh si penulis naskah drama. Selain itu juga ada norma dari masyarakat, yakni nilai-nilai agama, nilai moral atau kesopanan, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Orang Banjarmasin atau Kalimantan Selatan akan mudah untuk menulis naskah drama yang berlatarkan sungai, karena memang di Banjarmasin kondisi budaya dan nilai budayanya adalah masyarakat yang tinggal di dekat sungai. Sementara penulis-penulis dari luar Kalimantan Selatan mungkin akan kesulitan menulis naskah drama yang bertemakan sungai, karena mereka tidak ada di dalam kondisi budaya seperti orang yang tinggal di Banjarmasin. Terima kasih, kita sudah mempelajari materi drama, dan jumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Saya ucapkan salah hilaf, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.